Oke, perkenalkan nama saya Denis Tiarum. Saya owner dari DS LED, pembuatan lampu LED HPL Aquascape di Yogyakarta. Kalau usaha saya yang lampu ini pertama saya awalnya itu 2020 awalnya 2020. Nah, itu pas zaman Covid. Jadi saya sebelumnya itu nge-Grab. Saya nge-Grab karena Grab udah sepi ya kan. Saya merasa wah penghasilannya kurang di sini nih. Jadi saya nekat gimana caranya saya bisa berpenghasilan lah gitu. Jadi ketika ada uang Grab itu tabungan saya sisihin buat modal untuk produksi lampu Aquascape ini. Jadi awalnya saya memang hobi di Aquascape itu hobi. Pertama hobi. Hobi ya. Terus dari hobi itu saya nyoba belajar buat lampu. Kebetulan ada teman saya tuh yang bisa produksi lampu ini. Jadi saya penasaran, saya belajar sama dia. Ketika awal itu saya belajar buat lampu itu awalnya nggak bisa. Jadi sudah saya rakit semua segala macam, ternyata gagal itu lampunya, mati. Saya ke tempat teman ya kan, ini gimana caranya ini biar hidup gitu. Oh ternyata solderannya, ternyata sambungannya beda gitu. Nah di situ saya gini tuh. Terus dari situ saya mulai belajar lagi tuh, gimana caranya saya bisa menjual ini produk gitu. Gimana caranya ini saya bisa menjual produk ya kan. Nah dari situ saya kan mikir-mikir tuh gimana ya udah saya coba di media sosial, di Instagram, di WA, di Facebook, semua media sosial saya coba lah kan, posting jual. Saya foto lampu hasil pembuatan saya gitu kan, saya foto plek. Terus di marketplace juga saya coba foto-foto sama deskripsi segala macem. Udah saya masukin di marketplace. Coba 1 minggu kemudian, wah ternyata ada yang ngechat tuh pertama-tama tuh. Wah saya seneng banget tuh pertama-tama. Ya udah ngechat, saya bales, saya ya pelayanannya saya maksimalkan lah biar orang ini bisa beli gitu kan. Terus dari situ udah tuh ternyata dia oke, deal beli. Nah disitulah tuh saya buat tuh rakit sendiri, buat. Nah awalnya itu juga saya pasti gagal juga tuh, maksudnya pas diproduksi tuh pas ngerakitnya ada yang keliru lah, entah soldernya kurang rapet atau kabelnya yang kurang gitu, lampunya sambungannya itu kadang ada yang kebalik-balik juga tuh. Nah disitu saya coba di mana nih salahnya nih, saya cek oh di sini kebalik, lampunya kebalik gitu kan. Ya udah saya benerin lagi, udah nyala, saya cek semua nyala aman, udah packing kan, berangkat langsung kirim. Nah pas pengiriman juga saya bingung tuh, ini gimana cara ngirimnya kalau dari marketplace gitu kan, soalnya saya masih gaptek banget dulu. Gaptek. Nah dari situ karena ada temen tuh bisa marketplace tuh dia pernah jualan di marketplace juga. Saya tanya-tanya ini gimana caranya, oh gini ngirimnya gimana, dari kode booking atau nomor resi segala macem, udah langsung kamu kirim aja ke kurirnya, misalnya JNT ngirim ke cabang JNT atau JNE langsung ke JNE gitu ya. Dari situ nah saya coba ngirim, oh bisa, oh ternyata gini tuh ngirim gitu, oh gampang lah gitu kan. Udah nyoba situ berhasil, saya tunggu nih barangnya dateng nggak nih ke rumah orangnya gitu kan, saya tunggu nih. Oh ternyata udah sampai lokasi, dicek sama orangnya aman semua. Udah saya wah alhamdulillah gitu kan. Dah saya coba lagi jual gitu kan, posting lagi, udah semangat posting terus aja, munculin produk kita lah ke orang-orang gitu kan. Nah di situ saya coba terus, ada lagi pembelian satu, ya berlanjut terus pembelian kan, satu kadang besoknya lagi satu, sampai keteteran lah saya kan.
teteran tuh, wah kok ini nih gelagepan nih buatnya gitu kan. Dari waktu itu udah lumayan, satu lampu bisa misalnya 24 watt itu bisa 2-3 jaman tuh bisa ngabisin waktu lumayan banyak lah kan. Udah saya minta bantu temen, yang temen kampus, temen main gitu kan. Kalau yang lagi nganggur atau segala macam saya suruh dateng bantuin packing apa segala macam gitu, kayak gitu. Terus ya berjalan terus sampai sekarang ya alhamdulillah ada aja orderan gitu, kayak gitu sih. Intinya awalnya saya niatin ke diri saya konsisten aja gitu, konsisten ya kan. Yang penting kita itu apa namanya, bermimpi lah, bermimpi untuk ini produkku dicoba, jalanin terus sampai penjualannya bagus gitu aja dah. Yang penting usaha terus dah gitu, gas terus pokoknya. Yakin akan terjual gitu. Betul sekali. Nah, dari sana kan saya ketemu lagi teman-teman gitu kan, teman-teman yang usaha juga. Nah, dari lampu kan saya ada pembuatan akrilik juga tuh. Nah, di akrilik kan saya produksi itu dari lampu kan. Dari lampu saya kenal sama orang sana, desainnya apa segala macem. Ya berteman baik lah sama mereka kan. Tanya-tanya, ini bisa nggak, ini reseller gitu. Bisa, oh bisa gitu. Ya udah saya cobalah jualin produknya gitu kan, segala macem. Banyak banget produknya kan. Produknya itu ada nomor rumah, ada box PLN, ada apalagi ya, logo akrilik gitu. Jadi custom akrilik itu, nah semua lah ada lah custom akrilik yang ini. Jadi itu mainnya di online shop. Rata-rata saya di marketplace semua sih sekarang, di marketplace. Ya selama perjalanan saya memang kebanyakan itu saya dari relasi sih, usaha itu dari relasi. Terus kemauan kita sendiri. Tergantung kita niat apa enggak nih di usaha gitu kan. Kadang kan orang setengah-setengah nih, udah ngejalanin usaha, pas di jalan ternyata kok sepi, pembelinya sepi gitu. Nah, terus dia stuck di sana kan. Nah, itu dari mental juga sih sebenarnya. Mental itu harus dijaga juga. Menarik nih. Ini kalau lampunya ya. Iya. Lampunya itu kan macam-macam. Dari yang paling kecil itu 6 watt, yang di atasnya 12 watt. Di atasnya lagi 24 watt, 36 watt, 72 watt, 108 watt, dan sampai ke atas lagi. Nah, untuk yang paling bawah ini 12 watt itu ya kisaran 1 jam lah selesai. Kalau yang 24 watt itu ya bisa 3 sampai 4 jaman, bisa 3 jam lah, 3 jam. Kalau yang 36 watt itu ya bisa 3 jam setengah, bisa 4 jam lah, 4 jam yang 36 watt. Kalau yang 72 watt itu bisa 5 sampai 6 jaman lah, 72 watt itu. Dan 108 watt itu ya bisa mungkin 10 jam kali ya. Kisaran segitulah. Tergantung gimana? Kalau berarti rata-rata satu harinya bisa produksi berapa lampu? Mas? Kalau sehari bisa 2 lampu yang 36 watt itu bisa. Oh, iya. Bisa itu sehari itu. Bisa lah. Harganya itu kalau yang 24 watt sekitar 240. Kalau yang 36 watt itu 360. Dan kalau yang pakai lensa yang 24 watt itu sekitar 295. Kalau yang 36 watt itu sekitar 4,5 450 lah. Itu belum sama ongkir. Jadi itu cuma produknya saja. Harga produk saja. Kalau sulit sih nggak ada sih kalau menurut saya. Semuanya itu saya anggap biasa sih, soalnya udah di fase-fase bisa lah, udah di fase-fase bisa. Kalau di awal-awal kan karena alat ada yang kurang misalnya kan.
Kalau sekarang kan alat udah lengkap tuh, mau gerinda, mau ngebor, mau ngebulatin kipas, itu alat-alat udah ada lah lengkap. Paling kendala kalau ada trouble di mesin potong gitu, kalau ada trouble gitu. Kalau yang lainnya sih aman sih, masih belum dapat kendala. Mungkin kalau ada inovasi baru, nah itu saya harus cari lagi gitu. Mungkin kayak gitu. Kalau modal saya jujur aja ya, saya cuma modal bensin, modal relasi, modal kuota, ya kan, modal HP. Udah itu aja. Lainnya itu karena ada temen, jadi kalau ada orderan, saya nyamperin temen, saya pinjem dulu, maksudnya saya ngutang lah sama dia bahan apa yang saya ambil, nanti seminggu kemudian kalau uang dari marketplace sudah cair baru saya bayar ke teman saya, kayak gitu. Jadi modalnya itu modal HP, ya kan, ya modal kota itu aja dah, modal kendaraan kalau ada bensin, nah dah itu aja. Jadi urusan modal itu jangan terlalu dipikirin sih kalau menurut saya sebagai pedagang lah ya, sebagai pedagang ini. Kalau saya intinya relasi sih. Kalau kita baik sama orang, orang itu akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita. Gitu sih. Dari relasi itu sendiri saya dapat kenalan baru, dapat apa yang ilmu baru dari teman-teman kayak gitu, dari relasi itu sendiri. Saya benar-benar ya banyak relasi sih, banyakin relasi. Dua sih kunci saya ya. Yang pertama banyakkan relasi, yang kedua belajar terus, baca buku lah, atau nonton YouTube. Banyak sih sekarang itu teknologi luar biasa canggihnya, tergantung kita sendiri nih yang mau belajar atau enggak gitu kan. Dari kita tekadnya mau sukses enggak gitu kan. Kalau lapar ya udah cari pengetahuan, cari relasi gitu, cari wawasan kayak gitu. Kalau lapar ya, kalau pengen sukses gitu kan, kayak gitu. Ya gitulah, pilihan lah, kita mau sukses atau mau tidak sukses gitu. Orang sukses itu tidak mudah. Orang sukses itu tidak mudah. Orang tidak sukses itu susah. Kalau saya marketplace-nya masih di Tokopedia, ada di Shopee, di Bukalapak juga ada, cuma penjualannya kurang. Jadi saya nggak terlalu aktif di Bukalapak. Namanya apa Mas? Kalau di Tokopedia DS Aquascape, kalau di Shopee Dene Official Shop gitu. Kalau toko paling laris ya di Tokopedia sama di Shopee sih kalau saya. Jadi itu imbang. Imbang, Shopee sama Tokopedia itu imbang. Lalu produk bestsellernya yang paling banyak terjual? Produk bestseller untuk saat ini nomor rumah kalau saya. Nomor rumah. Nomor rumah bestsellernya di nomor rumah. Ya itu. Kalau omset saya belum pernah ngitung omset sih ya per bulan ya. Kalau kisaran kemungkinan bisa 10 lah omsetnya ya. Kisaran segitulah. Saya belum ngitung pasnya, cuma kisaran 10 lah omsetnya. Dari semua ya. Oke, menarik. Kalau pesan dari saya sendiri untuk teman-teman nih yang nonton ya, yang masih muda atau yang udah tua atau segala macam, untuk berbisnis itu tidak ada takaran usia. Kalau menurut saya tidak ada kata terlambat untuk menurut saya. Bisnis itu pengalaman, ya kan, pengalaman, dan itu harus dijalankan secara waktu yang tidak singkat. Tidak ada proses itu yang cepat, tidak ada sukses itu cepat, tidak ada. Nggak ada yang instan. Jadi harus dijalankan sesuai dengan proses yang ditentukan. Ya,
Jadi ketika usaha itu kita harus melihat peluangnya dulu nih. Kira-kira fashion kita di mana? Ya kan? Fashion kita di mana? Misalnya fashionnya di fotografer misalnya. Ya udah jalanin aja fotografer. Gimana cara marketingnya? Gimana cara menarik pasar kayak gitu. Intinya itu pasarnya dulu. Jangan modalnya dulu. Ketika kita udah menemukan pasar, kita udah bisa tuh melihat peluang. Oh, ternyata begini toh pasarnya. Ternyata pembelinya seneng ini. Ternyata kliennya seneng ini, gitu kan. Nah, ketika kita melihat sesuatu itu kita bisa baca, kita bisa menilai sendirilah. Nah kan, disitulah kita dapat titik poinnya. Misalnya pengen kuliner nih, bisnis kuliner misalnya kan, tapi saya nggak nyaranin ya, terserah yang ini, yang pengen usaha, misalnya kuliner. Kita lihat nih, market senengnya makanan apa misalnya bakso lah ya, misalnya bakso. Ya udah kita coba buat bakso tuh gimana, misalnya kan, buat bakso gimana caranya, produksinya gimana. Nah, terus lihat marketnya juga, marketnya gimana nih, kira-kira pembelinya banyak nggak, terus lokasinya juga strategis nggak gitu kan. Kalau nggak strategis ya jangan, kecuali main online. Nah kayak gitu. Jadi kita harus melihat peluang itu dari sisi ya belajar lah intinya kalau pengen usaha. Jadi jangan lihat modalnya dulu, tapi lihat pasarnya. Kayak gitu. Jadi gimana ya? Ya sesuai selera masing-masing lah, senengnya di mana, apa yang disenangin. Kalau kita ngikutin proses itu, kita konsisten, itu pasti usahanya pasti lancar, pasti sukses lah ketika kita yakin ya. Ketika kita yakin usaha apapun itu pasti berjalan baik. Ketika kita yakin. Jadi mimpi itu harus kita pikirkan. Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah jadi tindakan. Ketika tindakan itu kita lakukan, tindakan itu berubah jadi kenyataan. Nah, jadi seringlah melakukan itulah biar terjadi kenyataan gitu. Ya, harus kita hidup itu mempunyai target gitu. Betul, harus ada target. Kalau nggak ada target itu hambar lah ya. Hidup itu hambar pasti. Kalau saya sendiri pasti saya menargetkan. Jadi misalnya saya pengen ini, ya udah saya fokusin ke sana, konsisten di sana sampai ini benar-benar jadi gitu. Kalau ini belum jadi, saya tetap semangat ke sana dulu nih, sampai ini benar-benar ya jadilah, sampai benar-benar berpenghasilan lah. Kayak gitu. Kalau saya. Jadi ibaratnya kayak saya kan seneng lari kan, ibaratnya saya lari nih harus sampai garis finish dulu. Sebelum sampai garis finish, jangan berhenti dulu kayak gitu. Jadi lanjut aja terus sampai garis finish kayak gitu.